Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sistem informasi manajemen yang kemarin itu kita membahas pada bab 3, yaitu keputusan manajerial dan pemrosesan transaksi dalam sistem informasi manajemen. Kemarin kita bahas macam-macam keputusan, ya, jenis keputusan. Ada keputusan yang terstruktur, ya. Kita bahas dulu keputusan terstruktur, nanti kita hubungkan dengan teori sistem informasinya, ya. Kemarin kita bahas Anda bisa membedakan mana keputusan terstruktur, mana keputusan semi terstruktur dan tidak struktur. Dalam sebuah tugas juga saya berikan contoh Anda supaya bisa memberikan contoh, ya. Ada keputusan, coba Anda terangkan jenis masalahnya apa, bagaimana solusinya dan frekuensinya. Ya, kemarin kita bahas terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Ya. Nanti kita hubungkan dengan model sistem pemrosesan transaksi, ya, pada sistem informasi manajemen. Oke, kita kemarin juga sudah bahas ini. Masalah apa sih kualitas informasi itu, syaratnya, kemudian apabila terjadi kesalahan pengolahan data itu bagaimana, dan bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut, ya. Nah, dan kemarin kita bahas masalah hubungan antara sistem informasi berbasis komputer dengan level pada level manajemen, ya. Bagaimana top manajemen menggunakan informasi untuk keputusan strategis, bagaimana middle management untuk menghasilkan keputusan yang bersifat taktis, dan bagaimana lower management untuk menghasilkan keputusan yang bersifat teknis. Oke. Kita bahas di sini, ya, sistem pemrosesan, ya. Oke, kalau kita lihat di sini dari lower management, keputusan bersifat jangka pendek dan tugasnya mengawasi atau memonitoring, ya. Lower management ini dia tugasnya adalah, ya, ini lower management ini bagaimana dia membuat keputusan bersifat jangka pendek, ya. Dan tugas dia memang membuat sebuah monitoring atau pengawasan. Nah, yang dibutuhkan adalah data yang bersifat operasional untuk membuat sebuah time schedule, ya. Nah, kalau keputusan middle management bersifat taktis, ya, dia jangka menengah. Dia adalah memberikan kerangka kepada bawahannya, itu supervisor atau lower management, ya. Sebetulnya middle management ini dia menerjemahkan apa keputusan daripada top manajemen, ya. Jadi middle management ini dia menerjemahkan apa yang di top manajemen. Nah, itu mungkin pengetahuan Anda, knowledge yang bersifat manajerial, ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan pemrosesan transaksi? Oke. Nanti Anda bikin tugas akhir, ya. Pasti kalau Anda bikin tugas akhir itu kan Anda akan membuat sebuah desain, apakah pemrograman terstruktur atau by object. Anda membuat desain dari desain input, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana informasi yang dihasilkan atau outputnya. Nah, yang lama kan biasanya ada pada pemrosesan transaksi, ya. Kita tidak bisa membuat sebuah pemrosesan transaksi kalau tidak ada sebuah rancangan sistem. Oke, kalau kita lihat ke atas lagi, halaman 8, ya. Coba kita tinjau lagi waktu pertemuan sebelumnya, yaitu pada halaman 8. Coba kita lihat di sini, ya. Kita lihat pada halaman 8 dulu, itu ketika kita membuat sebuah berbentuk piramid, ya. Ada pertemuan awal kalau nggak salah ini ada di tatap muka, ya, bukan di daring. Oke, kita lihat ini, ya. Oke, pada halaman 8 ini kita lihat gambar piramid ini
supaya Anda memahami lagi ya. Oke, kita lihat di sini pada basic gambar piramid ini adalah pemrosesan transaksi. Ini pemrosesan transaksi. Jadi program tidak akan jalan kalau tidak ada pemrosesan transaksi, ya. Nah, jadi pemrosesan transaksi adalah terdiri dari membutuhkan sebuah dokumen, ya. Makanya di dalam pemrograman terstruktur ada menceritakan perjalanan dokumen atau disebut dengan flow of document. Kemudian juga prosedurnya, rancangannya, ya. Nah, kemudian juga perangkat komputernya. Ya, perangkat komputer itu lebih ke perangkat kerasnya, maksudnya hardware. Nah, setelah prosedur nanti Anda membuat sebuah perangkat lunak. Tentu prosedur ini melalui proses yang panjang ya, dengan bahasa pemrograman, dengan sintak dan sebagainya. Kemudian juga butuh jaringan komunikasi, ya. Jaringan komunikasi, apakah itu berbasis website, maksudnya berbasis internet, atau hanya berbasis local area network saja, yang ada di internal saja. Nah, tentu di sini membutuhkan yang namanya database, baik database eksternal database maupun internal database. Mungkin ini sudah Anda dapatkan teori pada mata kuliah tentang database ya. Nah, jadi di sini pemrosesan transaksi ya, ini adalah adanya di sini, di basic ini paling bawah. Nah, nanti pemrosesan transaksi ini adalah tujuannya adalah nanti untuk menghasilkan sistem informasi manajemen. Ya. Nah, yang lebih canggih lagi nanti akan membuat sebuah sistem pendukung keputusan atau decision support system. Dan yang paling canggih adalah bagaimana yang berpikir itu komputer atau yang disebut dengan expect system. Ya. Oke, jadi pemrosesan transaksi ini kalau di dalam sistem informasi manajemen basicnya di sini. Ya, kita tidak bisa menghasilkan sebuah sistem informasi manajemen kalau tidak ada pemrosesan transaksi. Makanya kalau kita bikin TA, ketika Anda bikin tugas akhir, apakah nanti di tugas akhir maupun di seminar nanti pada semester 6, sesungguhnya yang paling lama itu adalah kita membuat pada pemrosesan transaksinya, ya, pemrosesan transaksi. Di situ ada ada desain prosedur, kemudian juga bahasa pemrograman, ya, kemudian juga sistem database dan sebagainya. Nah, ini. Oke, kita balik lagi di sini yaitu mengenai pemrosesan transaksi. Ya. Oke. Jadi dari gambar tadi ya, sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system merupakan sistem informasi yang fungsi utamanya dia mencatat berbagai transaksi, ya. Dia mencatat berbagai macam transaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi sistem pemrosesan transaksi itu merupakan sistem informasi yang fungsi mencatat berbagai transaksi. Nanti Anda dilatih pada tugas akhir nanti ya. Dalam tugas akhir nanti Anda kan apa desain inputnya, ya, desain inputnya tentu Anda membutuhkan dokumen. Makanya kalau di dalam perancangan sistem yang berbasis pemrograman terstruktur ada namanya perjalanan dokumen. Perjalanan dokumen itu disebut dengan flow of document. Tapi juga nanti ada perjalanan data secara umum, yaitu yang disebut dengan diagram arus data, ya. Kalau FOD itu perjalanan dokumennya, kalau arus datanya itu ada pada materi pada diagram arus data setelah FOD jadi. Nah, jadi di sini transaksi ini akan mencatat berbagai macam transaksi yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi. Nah, makanya kelengkapan informasi tergantung daripada input yang masuk atau transaksi yang dicatat ya dalam sebuah database. Nah, oke, di sini. Nah, transaksi mungkin pemikirannya kita jangan sempit persoalan transaksi itu jual beli saja, ya. Bukan tidak selalu mungkin Anda berpikirnya transaksi itu jual beli. Transaksi itu sebenarnya proses atau transformasi kalau bahasa IT-nya menyangkut
juga misalkan mengenai kita bisa menghitung kenaikan harga, misalkan kita menganukan golongan karyawan, perpindahan barang, pergantian pimpinan perusahaan dan sebagainya. Nah, ini adalah proses transaksi atau transformasi ya. Nah, di sini kita akan melihat yaitu model sistemnya adalah demikian, pemrosesan transaksi. Ini mirip seperti sistem informasi akuntansi ya. Nah, ini umumnya kan demikian. Jadi ini adalah manajemen. Kotak ini adalah manajemen. Ya, ini manajemen nih. Ya, ini manajemen. Ya, sorry. Ini adalah manajemen. Ya, ini model umum pemrosesan transaksi. Ya, ini manajemen. Ya. Di dalam manajemen ini ada eksternal, lingkungan eksternal, environmental eksternal. Lingkungan eksperimental internal ini misalkan konsumen, kemudian pemasok, supplier, ya itu adalah external environment ya. Nah, ada yang di dalam yaitu manajemennya. Di sini ada pimpinan perusahaan, ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer SDM dan yang lainnya. Nah, di sini adalah inti sistemnya ada di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini karena mutlak, karena sistem informasi itu cirinya ada database, ya. Nah, maka di sini adalah input physical resources, inputnya. Transformasi itu transaksinya sebetulnya. Transformasi ya terjadinya dalam database. Makanya kalau Anda bikin flow of document itu ada input, pasti ada database. Berarti kalau database itu lambangnya adalah sudah computerized, rancangan yang sudah computerized. Biasanya kalau prosesnya bukan menggunakan computerized, biasanya tidak ada gambar tabungnya, tidak ada database-nya. Ya, kalau bukan sistem informasi berbasis komputer, tapi kalau komputer pasti ada database-nya di sini. Makanya gambarnya tabung ini. Nah, ini nanti data-data tersimpan di sini, ya. Tentu untuk mengolahnya itu adalah software. Nah, dalam tugas akhir Anda itu membuat ini sebetulnya, ya. Bagaimana cara membuat ini? Anda pasti membuat sebuah proseduralnya dulu yang disebut dengan rancangan sistemnya. Ya, setelah rancangan sistem jadi, nah, Anda bagaimana dengan database-nya, ya. Nah, setelah ini jadi, ya, baru ini berjalan. Bagaimana sebuah input data semua masuk diproses, dimasukkan database, ya. Kemudian outputnya untuk siapa? Satu untuk internal perusahaan yaitu manajemen. Di sini kurang kata sedikit ya. Outputnya untuk siapa? Outputnya untuk manajemen. Ya, di sini. Ya, untuk manajemen, misalkan kita memproses data biaya produksi. Ya, tentu untuk manajemen siapa? Bisa jadi untuk manajemen keuangan, bisa untuk manajemen produksi. Misal kita data penjualan otomatis dari konsumen yang beli produk kita masuk ke database, ya. Nah, di sini ada arus data yang tidak putus-putus, ini arus data, ini adalah arus informasi dari konsumen masuk, ya, pembelian misalkan. Nah, tentu ketika konsumen beli barang dari kita itu masuk diproses melalui transaksi di sini. Ya, transaksi input data, ya, terus input data misalkan konsumen beli produk kita berarti penjualan kan, diproses, kemudian outputnya adalah hasil penjualan. Hasil penjualan diproses sebuah oleh software. Hasil penjualan untuk misalkan untuk manajer pemasaran pengen tahu berapa omset per bulan produk kita, ya. Nah, cuman mungkin juga ada pihak-pihak yang ingin mengetahui, ya, tapi tidak semua informasi itu harus diketahui pihak luar. Makanya di dalam kualitas sistem informasi ada kata relevan. Relevan itu adalah siapa yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Misalkan kemarin waktu pelajaran sistem informasi akuntansi, misalkan
pihak pemerintah perlu apabila untuk pajak misalkan, atau pihak bank perlu apabila dia untuk untuk apabila kita pinjam uang di bank dan sebagainya, karena bank juga perlu catatan neraca kita. Nah, jadi di sini adalah data prosesnya di sini. Jadi intinya saya ulangi lagi, pemrosesan transaksi itu input, transformasi, output ini. Ya, memang kalau Anda bikin tugas akhir, memang Anda tidak harus membuat model umum ini. Anda langsung ke FOD saja. Tetapi kalau Anda membuat sebuah rancangan sistem yang lebih besar, misalkan Anda ditugaskan perusahaan untuk membuat sebuah model sistem pelaporan pada seluruh manajemen, maka Anda dibuat model sistemnya. Ya, mungkin kalau saya lengkapi di sini input datanya apa saja, apa data penjualan, kemudian data biaya bahan baku, data kemudian konsumen dan sebagainya. Mungkin input datanya banyak, tergantung daripada kebutuhan. Jadi kalau Anda membuat sebuah sistem yang lebih besar, Anda bikin sistem model sistem seperti ini. Tapi kalau seandainya Anda seperti kalau di D3 sebetulnya lebih ke tugas akhir itu lebih ke parsial ya, tidak general ya. Makanya D3 itu lebih ditekankan bagaimana si mahasiswa tersebut membuat sebuah program, bukan menganalisa sebuah sistem, bukan perancangan sistem. Tapi di dalam TA Anda jelas diajari karena Anda dapat mata kuliah yang namanya pengantar, kemudian perancang dan analisa sistem. Nah, intinya begitu. Nah, jadi di sini kalau Anda baca di sini ada penjelasannya ya, penjelasannya seluruh data dibutuhkan perusahaan, baik data yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal perusahaan akan ditampung dalam database. Dari database tersebut kemudian diproses, transform. Makanya bahasa IT-nya pemrosesan itu transformasi ya, untuk mengubah input menjadi output. Maaf ini salah, menjadi output ya. Menjadi output. Ya. Pemrosesan tersebut menggunakan software khusus. Ya, software khusus itu jelas adalah software yang sudah dibuat ya oleh programmer, sudah dibuat oleh programmer. Oke. Nah, jadi itu yang disebut dengan pemrosesan transaksi. Nah, bagaimana kalau perusahaan itu yang sederhana kan ini ya masih sederhana, di mana input diproses masuk dalam database ya, baik inputnya maupun outputnya, kemudian informasinya juga pihak eksternal dan internal kemudian masuk database data-data tersebut, sehingga siapapun yang berkepentingan atau relevan bisa mengunggah ya data tersebut ya, yang ada di dalam database ya. Nah, itu. Nah, di sini bagaimana perusahaan yang sudah melangkah lebih jauh, yaitu dengan decision support system. Saya kemarin sudah menjelaskan apa bedanya sistem informasi manajemen dengan decision support system. Decision support system ini yang saya ulangi lagi, decision support ini yang tetap mengambil keputusan adalah manusia, tetapi dibantu oleh oleh sistem, yaitu yang disebut dengan sistem pendukung keputusan atau decision support system ya, atau decision support system ya. Oke. Hari ini kita akan bahas coba decision support system dulu ya, nanti minggu depan kita ke expect system ya, karena model sistemnya juga rumit lagi, nanti saya akan lengkapi. Ini ada model yang kurang di sini, model expect systemnya yang kurang ya, yang decision support system ada. Oke. Saya ulangi lagi secara definitif dulu sebelum saya akan mempelajari mengenai model sistem daripada decision support system ya. Sistem pendukung keputusan adalah, atau decision support system ini adalah sistem informasi yang bertujuan untuk membantu top manajemen dalam mengambil keputusan yang tidak terstruktur. Jadi saya ulangi lagi, kalau sistem informasi manajemen itu bersifat struktur yang rutin. Nah, misalkan begini,
ketika masuk persediaan, misalkan ke gudang, jumlahnya 100 unit. Ke gudang, kemudian masuk ke toko, ya, sekitar 80 unit. Maka di gudang otomatis ada 20 unit. Nah, itu sudah terstruktur, sudah otomatis. Ketika misalkan barang yang ada di toko yang 80 unit ini kemudian terjual sebesar misalkan 50, maka barang sisanya menjadi persediaan awal pada bulan berikutnya sebesar 30, dan ini sudah otomatis. Itu namanya keputusan yang bersifat terstruktur. Tetapi di dalam sistem pakar ini ada sistem keputusan yang tidak terstruktur. Ya, tidak terstruktur ini keputusan-keputusan yang kadang-kadang berubah, ya. Kadang-kadang berubah. Jadi misalkan begini, tidak terstruktur. Misalkan begini, kita penjualan ini ternyata tidak mengalami kenaikan-kenaikan. Taruhlah ada wabah pandemi, kemudian tidak mengalami kenaikan-kenaikan. Apa yang harus dilakukan oleh manajemen? Maka disitulah kemudian harus ada keputusan yang tidak struktur, keputusan yang tidak rutin, keputusan yang tidak biasa. Nah, di sini maka diperlukan, ya, untuk yang tidak terstruktur ini perlu menganalisa berdasarkan data informasi yang tersedia, baik bersumber dari internal perusahaan maupun eksternal, di mana data ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Saya berikan contoh begini. Misal, gambar model sistemnya demikian. Saya jelaskan dulu model sistemnya, nanti saya berikan contoh. Di sini decision support system ini, kalau yang sistem informasi yang biasa, perbedaannya di sini tidak ada user interface dialog management. Jadi sudah otomatis saja input masuk, kemudian diproses, kemudian output. Nah, kalau model decision support system, di sini ada data internal. Kalau data internal, data dalam perusahaan, ada data eksternal dari luar perusahaan, diolah dalam decision support system database-nya. Di sini ada user interface dialog management user. Jadi begini, misal kita akan memutuskan, kemarin saya memberikan contohnya adalah keputusan tidak struktur. Kita memutuskan apakah kita melakukan ekspansi atau tidak dalam perusahaan tersebut. Ya, kita buka ekspansi, apakah ekspansi produk, misalnya kita meluncurkan produk baru, atau ekspansi wilayah, kita membuka cabang baru. Nah, taruhlah kita keputusannya membuat sebuah produk baru. Nah, otomatis ini bersifat tidak terstruktur. Ya. Nah, ketika seorang user itu adalah pengambil keputusan di sini, ketika dia memutuskan apakah produk baru yang diluncurkan nanti menguntungkan atau tidak, diterima konsumen atau tidak, maka dia harus berdialog dengan sistem. Dengan siapa dialognya? Tentu adalah dengan sistem yang sudah dibuat, yang disebut dengan decision support system. Mengapa dia pintar? Karena dia menyimpan berbagai macam knowledge, baik internal data maupun eksternal data. Nanti ketika user itu tanya, misal, kalau seandainya saya mengeluarkan produk baru tersebut di bulan Februari, bagaimana menurut Anda? Anda itu maksudnya decision system, sistem decision support system ini. Maka dia akan menjawab. Nah, kemungkinannya kalau bulan Februari adalah misalkan pandemi mulai surut. Mengapa pandemi mulai surut? Karena dia bisa pintar, karena ada data yang masuk ke otaknya dia, ke database-nya dia, sehingga dia bisa menjawab kemungkinan akan surut. Tapi kalau dia tidak bisa, kalau ininya kurang, tetap saja dia tidak cerdas. Sama halnya seperti Anda. Anda kenapa bisa pintar? Karena ada knowledge yang masuk ke dalam otak Anda. Kenapa anak SMA lebih pintar daripada anak SD misalkan? Jelas karena knowledge-nya.
Makanya kalau Anda ingin cerdas itu ya harus banyak knowledge yang masuk ke dalam otak Anda. Nah, sama halnya ini. Jadi tetap yang mengambil keputusan adalah user, ya. User ketika dia ingin memutuskan sebuah keputusan ekspansi tadi, dia berdialog dengan decision support system. Dia pintar karena ada sini. Nah, itulah secara garis besar model decision support system tersebut, ya. Mungkin kalau Anda bikin TA ini terlalu berat, ya, tapi kalau Anda bisa ya jadi masalah. Dulu pernah ada mahasiswa bikin dihubungkan dengan Google Map berbagai macam alamat, ya. Jadi dia alamat beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Indramayu, ya. Nanti ketika si wisatawan itu bertanya di sini ada apa, di sini ada apa, tapi si sistem ini akan menjawab. Sistem itu menjawab karena dia ada berbagai macam knowledge atau data-data yang sudah masuk dalam database-nya. Oke, mungkin ini saja dulu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen daring hari ini. Nanti kita lanjut ke depan masih Decision Support System dan Artificial Intelligence atau disebut dengan Expect System, ya. Sampai di sini dulu pertemuan Sistem Informasi Manajemen ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.